Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Meisya Nur Alia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 12240101119 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Baik, untuk soal pertama yang akan saya jawab adalah soal nomor 1 yang isinya ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Berbicara soal retorika sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bahasa Latin yaitu retorika yang artinya ilmu berbicara. Menurut Haryoso dalam Susanto tahun 1988 pada halaman 73 sampai 74. Menurutnya, retorika memiliki 4 sifat, yaitu rasional, empiris, umum, dan juga akumulatif. Adapun arti dari sifat-sifat tersebut ialah rasional. Rasional artinya apa yang disajikan oleh seorang pembicara itu telah tersusun secara sistematis dan logis. Lalu untuk empiris, artinya apa yang disajikan oleh seorang pembicara atau seorang sumber itu dapat diverifikasi oleh panca indera. Lalu selanjutnya adalah umum, yang artinya apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara atau seorang sumber itu tidak rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Dan yang terakhir adalah akumulatif, yang berarti perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan penggunaan lisan maupun tulisan. Secara filosofis, retorika dapat dirunut dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Aristoteles pun mempertegas bahwa emosi manusia bervariasi dan dapat digunakan oleh seorang pembicara untuk mempengaruhi audiensnya. Aristoteles pun memberikan penjelasan bahwa retorika merupakan sebuah seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kebenaran dan keadilan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Retorika sendiri sudah ada sejak manusia lahir, tetapi retorika sebagai seni baru dipelajari sejak 5 abad sebelum Masehi, yaitu ketika kaum sofis Yunani menggembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengejarkan pengetahuan tentang politik, yang mana penekanannya adalah ilmu tentang ner pidato yang bertujuan untuk membujuk rakyat dalam kemenangan pemilihan. Sejak saat itu berkembanglah seni pidato yang mana dapat memutarbalikkan kenyataan dan kebenaran demi tercapainya suatu tujuan. Adapun retorika dipelajari di negara-negara yang menganut demokrasi langsung seperti Yunani dan Romawi. Adapun tokoh-tokoh di bidang retorika, yang pertama ada Gorgias. Gorgias merupakan seorang guru pertama di bidang retorika yang membuka sekolah retorika yang mempelajari tentang dimensi bahasa yang puitis dan juga teknik-teknik berbicara. Lalu yang kedua ada Protagoras. Menurutnya kemahiran dalam berbicara bukan untuk kemenangan melainkan untuk keindahan berbahasa. Lalu yang ketiga ada Isokrates. Ia merupakan seorang pendiri sekolah retorika yang mana pendidikannya menitik beratkan pada pidato-pidato politik. Menurutnya pendidikan merupakan kemampuan untuk membentuk pendapat-pendapat yang tepat mengenai masyarakat. Dan retorika merupakan salah satu tradisi yang ada di dalam ilmu komunikasi, yang mana dalam komunikasi publik, retorika berperan untuk membujuk atau mempersuasi halayaknya. Keberhasilan retorika dapat dicapai bila pembicaranya memperhatikan 3 hal, yaitu etika, emosi, dan logika. Untuk soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah soal nomor 5, yang isinya zaman dahulu kendaraan yang digunakan untuk membawa orang adalah onta, kuda, dan delman. Revolusi di Inggris pada abad ke-19 merubah transportasi tersebut lebih cepat dengan lokomotif. Perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Revolusi Inggris atau revolusi industri pada abad ke-19 merupakan peralihan tenaga kerja di Inggris
yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja hewan dan manusia yang kemudian digantikan oleh tenaga kerja mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal revolusi Inggris ini dilakukan dengan cara mekanisasi di bidang industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan meningkatkan penggunaan batu bara. Dan juga dilakukan ekspansi perdagangan dengan cara membangun terusan dan juga memperbaiki jalan dan rel kereta api. Awal mula revolusi industri dan revolusi Inggris masih diperdebatkan, tapi T.S. Anton menuliskan bahwa revolusi industri ini terjadi pada tahun 1760 sampai tahun 1830. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Inggris adalah revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Descartes, dan Galileo Galilei. Di samping itu, perkembangan riset ilmu pengetahuan juga mempengaruhi adanya revolusi Inggris dengan adanya lembaga-lembaga riset seperti The Royal Improving of Knowledge dan The Royal Society of England. Dan dari revolusi Inggris ini berdampak pada ilmu komunikasi dan berkembangnya teknologi ilmu komunikasi. Untuk contoh dari dampak revolusi Inggris terhadap perkembangan teknologi komunikasi, yang pertama ada Cyber Physical System atau CPS, yang merupakan sistem yang memungkinkan koneksi antara operasi realita fisik terhadap infrastruktur komunikasi, infrastruktur komputasi dan komunikasi, yang mana munculnya CPS ini berbarengan dengan munculnya Internet of Things and Service yang menandakan kemunculan revolusi industri yang keempat. Selanjutnya adalah konvergensi media, yang mana tiap-tiap industri diberi tantangan untuk mempersiapkan infrastrukturnya dengan matang, dengan baik, dan dengan persiapan yang cukup. Karena dari revolusi industri ini atau dari revolusi Inggris ini muncul internet yang merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Lalu untuk soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah soal nomor 18, yang isinya pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Terdapat 3 unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua adalah saluran, dan yang ketiga adalah penerima informasi. Untuk sumber informasi atau pemberi informasi merupakan seorang individu atau institusi yang memiliki informasi, yang memiliki sumber informasi yang nantinya akan ia siarkan atau ia sebarkan. Lalu yang kedua adalah saluran, yang merupakan media atau wadah untuk menyalurkan atau menyiarkan informasi dari sumber informasi. Lalu yang ketiga ada penerima informasi, yang merupakan orang, individu atau institusi atau lembaga yang menerima informasi yang disiarkan oleh sumber informasi melalui saluran informasi. Dari 3 unsur tadi, yang terpenting dalam komunikasi adalah aktivitas memaknai informasi dari sumber informasi dan juga pemaknaan yang dibuat oleh audiens terhadap informasi yang diterimanya. Pemaknaan informasi bersifat subjektif kontekstual, yang artinya subjektif yaitu masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk memaknakan informasi yang disebarkan dengan tingkat pengetahuan dari kedua belah pihak. Dan kontekstual yang berarti pemaknaan dari informasi yang disebarkan atau yang diterima itu berkaitan dengan waktu dan tempat di mana informasi tersebut diterima dan disebarkan. Dengan demikian, konteks sosial budaya ikut mewarnai dalam proses pemaknaan informasi yang diterima dan yang disebarkan oleh sumber informasi. Dan oleh karena itu, dalam proses komunikasi memiliki dimensi yang sangat luas dalam pemaknaannya karena dilakukan oleh subjek-subjek yang beragam dan konteks budayanya yang sangat majemuk. Untuk menghindari kesalahpahaman dan benturan persepsi antar budaya, maka kita dituntut untuk secara objektif mengenali perbedaan dan keunikan budaya kita sendiri dan orang lain dengan mempelajari karakteristik budaya.
Untuk menghindari kesalahpahaman ini, menurut Khotimah pada tahun 2000 kita dituntut untuk memahami yang pertama adalah komunikasi dan budaya, yang kedua adalah penampilan dan pakaian, yang ketiga adalah makanan dan kebiasaan makan, yang keempat adalah waktu dan kesadaran waktu, yang kelima adalah pengakuan dan penghargaan, yang keenam adalah nilai dan norma, yang ketujuh adalah rasa diri dan ruang, yang kedelapan adalah mental dan cara belajar, dan yang terakhir adalah kepercayaan dan sikap. Untuk soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah soal nomor 45, yang isinya ekspresi wajah intensify digunakan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan. Ekspresi wajah kita harus menunjukkan hal yang berbeda dari perasaan kita yang sesungguhnya. Sepanjang interaksi interpersonal, wajah kita berkomunikasi, terutama pada penandaan emosi kita. Faktanya, wajah dapat mengkomunikasikan tingkat kesenangan, persetujuan, dan simpati yang dirasakan seseorang. Mengapa demikian? Hal ini karena wajah merupakan hal pertama yang diperhatikan saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa peneliti komunikasi mengklaim bahwa gerakan wajah dapat mengkomunikasikan setidaknya 8 emosi sebagai berikut. Yang pertama adalah kebahagiaan, kejutan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, jijik, penghinaan, dan juga minat dari seseorang. Teknik pengelolaan wajah ditujukan untuk menyembunyikan perasaan kita yang terdalam agar kita dapat menekankan makna yang ingin kita utarakan pada lawan bicara kita. Dalam DeVito tahun 2016 halaman 141 menyebutkan beberapa hal yang dapat kita latih untuk menghadapi situasi tertentu. Salah satunya adalah intensify, yaitu mengintensifkan wajah kita untuk membesar-besarkan perasaan keterkejutan agar teman kita merasa bahwa kita excited saat menerima sesuatu. Meskipun teknik pengelolaan wajah ini terkesan menipu, tapi dalam kenyataan, baik disengaja maupun tidak disengaja, teknik pengelolaan wajah ini sering kita lakukan atau kita gunakan untuk menekankan makna yang kita utarakan agar lawan bicara kita dapat menangkap makna tersebut. Untuk soal terakhir yang akan saya jawab adalah soal nomor 29 yang isinya gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Pada redaksi di soal nomor 29 ini saya menangkap bahwa sumber informasi mengalami 2 gangguan komunikasi. Yang pertama adalah gangguan teknis dan yang kedua adalah gangguan semantik. Yang mana arti dari gangguan teknis tersendiri adalah gangguan yang terjadi karena gangguan dari alat komunikasi yang digunakan. Dan yang kedua adalah gangguan semantik yang artinya gangguan yang terjadi karena kesalahan penggunaan bahasa sehingga komunikan dan komunikator memiliki perbedaan pemaknaan dari informasi tersebut. Tapi menurut saya gangguan yang dialami oleh pemberi informasi pada soal nomor 29 ini lebih condong ke arah gangguan semantik, yaitu gangguan yang terjadi karena kesalahan penggunaan bahasa. Mungkin cukup sekian jawaban dan video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.